Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudara jamaah sekalian, waktu semakin berjalan. Terkadang kebajikan dan kebenaran itu tampak di depan kita. Namun kita jangan lupa, ternyata dengan majunya perkembangan zaman saat ini, justru kejelekan dan hawa nafsu itu semakin merajalela. Terlebih lagi dengan gaya hidup yang seperti saat ini keadaannya di era modern saat ini, media sosial termasuk menjadi bagian yang perlu diwaspadai. Dengan adanya pengaruh dari setan, pengaruh kejelekan yang ditimbulkan oleh setan, adanya media sosial ini bisa menjadikan umat manusia terlena, hingga akibatnya bisa menjadikan mereka masuk ke dalam neraka. Dengan adanya media sosial, setan dapat mempengaruhi para manusia, mempengaruhi para umat-umat Nabi Adam dengan apa? Dengan mensia-siakan waktu longgarnya. Sebagaimana sabda Nabi, ni'matani maghunun fihi makasirun minanas asihatu wal faro. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu dilalaikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat longgar. Ini karena manusia di situ dihasut oleh setan, adanya nikmat longgarnya, adanya waktu longgarnya itu lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Terlebih lagi para saudara jamaah, di era zaman modern ini, dengan adanya hal yang seperti ini menjadikan kemaksiatan itu semakin merajalela. Contoh, banyaknya terjadi perzinaan, banyaknya terjadi perampokan, banyaknya terjadi perselingkuhan, dan lain sebagainya. Ya, ini juga termasuk akibat dari pengaruh media sosial yang di situ ketika kita tidak bisa menggunakan dengan bijak, ya, maka kita akan terjun ke hal yang tadi, menuju kemaksiatan yang dihasut oleh setan. Dengan adanya kondisi zaman yang seperti ini, semakin lama zaman bukannya semakin bagus, tapi malah semakin jelek. Sebagaimana sabda Nabi, la ya'ti alaikum zamanun illal ladzi ba'dahu sarum minhum. Tidak datang suatu zaman pada kalian kecuali zaman yang akan datang ini justru lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Ini membuktikan bahwa keadaan yang kita alami saat ini di era modern seperti ini, banyak kita melihat terjadinya pelanggaran-pelanggaran, terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, ini sebagai bukti dengan adanya dalil tadi, tahun yang akan datang itu akan lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Mungkin dari sisi pandangan dunia semakin maju, teknologi semakin berkembang. Tapi dari sisi pandangan agama, justru ini akan semakin buruk. Dengan apa? Ya dengan tadi, banyaknya terjadi kemaksiatan dan pelanggaran. Para saudara jamaah, dengan adanya zaman yang seperti ini, bukan berarti kita harus menyerah. Justru ini bisa menjadikan kita motivasi untuk bisa tetap berada di dalam keimanan,
Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang seperti ini, yang semakin jelek ini, justru kita ikut terlena dari adanya perkembangan zaman ini. Itu jangan sampai. Justru kita harus bisa menjadikan ini motivasi untuk meningkatkan keimanan kita. Para saudara jamaah, ada 4 hal yang di situ bisa menjadi tameng bagi diri kita agar terhindar dari kerusakan akhir zaman ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri. Meningkatkan kualitas diri ini dengan cara apa? Dengan cara mencari ilmu agama, menuntun ilmu agama, lalu memahami ilmu agama tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, satakunu fitanun yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yamsi kafiron illa man ahyahullahu bi ilmi. Nanti akan ada suatu zaman yang mana seorang laki-laki ketika di pagi harinya dia keadaan iman, tapi di sore harinya dia keadaan kufur, keadaan kafir. Kecuali yang tidak seperti itu adalah dia yang bisa mempunyai ilmu, orang yang mempunyai ilmu. Ini menandakan bahwasanya dengan kita mempunyai ilmu itu bisa menjadikan perisai bagi diri kita agar tidak mudah terpengaruh oleh godaan-godaan dari setan. Selain itu, di sabda Nabi yang lain, faqihun wahidun ala syaitoni min alfi abdin. Satu orang yang faham itu lebih sulit untuk digoda daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak paham. Nah, maka dari itu kita supaya bisa berusaha untuk menjadi orang yang paham agar terhindar dari kerusakan dan godaan-godaan dari setan. Yang kedua, dengan cara memperbanyak mendengarkan nasihat sebagaimana firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wahai Muhammad, engkau berilah nasihat pada mereka, engkau peringatilah pada mereka. Sesungguhnya nasihat atau peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dengan kita sering mendengarkan nasihat, ini juga bisa menjadikan perisai bagi diri kita agar tidak mudah terpengaruh oleh godaan-godaan setan yang berakibat apa? Berakibat kita bisa mengikuti pengaruh dari mereka sehingga menjadikan dosa bagi diri kita. Ini para jamaah supaya bisa diingat. Kemudian yang ketiga, berusaha memilih teman yang solih. Sebagaimana sabda Nabi, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Baik buruknya seseorang itu tergolong dari temannya. Ini ketika di situ kita berada di lingkungan yang toksik, berada di lingkungan yang buruk, pasti kita juga akan terpengaruh oleh mereka, terpengaruh oleh lingkungan itu. Tetapi jika kita bisa memilih lingkungan yang baik, lingkungan yang solih, lingkungan yang ahli agama, lingkungan orang-orang yang paham, kita juga akan bisa terbawa oleh mereka. Ya, kita bisa terhindar dari segala bentuk kerusakan. Ini supaya bisa kita laksanakan. Kemudian yang nomor 4, kita supaya taat pada peraturan. Taat pada peraturan Al-Quran, taat pada peraturan Al-Hadis, maupun taat pada peraturan-peraturan yang ada di pemerintahan. Jika kita dengan peraturan-peraturan agama, dengan peraturan-peraturan pemerintah kita saja tidak bisa taat, tidak bisa patuh, pasti kita akan mudah untuk dipengaruhi oleh godaan-godaan setan. Itu. Maka dari itu, para jamaah, dengan 4 hal ini tadi, ya, supaya bisa kita jalankan, supaya bisa kita terapkan di dalam diri kita. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita tidak mudah dipengaruhi oleh setan, dipengaruhi oleh kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan oleh setan, sehingga ini bisa menjadi perisai diri kita, supaya tetap dalam keimanan, supaya tetap dalam kefahaman,
sehingga tidak mudah untuk disimpangkan oleh setan. Para saudara jamaah sekalian, hakikinya orang hidup itu adalah digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dengan kita beribadah kepada Allah, kita mencari ridhonya Allah, pasti Allah akan membarokahkan hidup kita. Tapi dengan ketika kita hidup hanya untuk mencari kehidupan dunia, ya Allah tidak akan memberi barokah di dalam hidup kita. Sehingga apa? Ya dengan adanya pengaruh-pengaruh dunia itu akan mudah masuk ke dalam diri kita. Tapi sebaliknya, ketika kita di situ hidup sejatinya hanya untuk beribadah kepada Allah, mencari ridhonya Allah, Allah akan menolong pada diri kita. Para saudara jemaah sekalian, semoga dengan adanya nasihat ini, dengan adanya 4 hal tadi, bisa menjadikan diri kita terhindar dari segala bentuk kerusakan akhir zaman. Dengan kita bisa mempraktekkan 4 hal tadi, supaya bisa menjadikan karakter luhur kita agar tidak mudah terpengaruh oleh segala bentuk kerusakan di era zaman modern ini. Mungkin cukup sekian nasihat dari saya. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.